Everybody get down! Everybody down! Down! Stay in your fuck! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal film kita diperlihatkan situasi bandara di Dubai. Ada seorang pria bernama Sam Nelson. Dengan santainya dia berjalan sambil membawa sekotak hadiah untuk istrinya. Di belakang Sam ada Alex yang tertinggal. Petugas sudah menutup pintunya, tapi Sam bilang memangnya bisa seburuk apa jika membiarkannya lewat. Alex adalah orang yang terakhir naik ke pesawat itu. Mundur sejenak ke belakang, sebelumnya Alex juga sampai di bandara dengan terburu-buru. Tapi dia diloloskan oleh penjaga di sana yang bernama Nila. Kapten kemudian memperkenalkan dirinya. Dia didampingi oleh co-pilot yang bernama Anna. Pesawat itu bernama Kingdom 29 yang akan terbang selama 7 jam dari Dubai menuju London. Pesawat berangkat dari jam 6 pagi ya, perkiraan sampai di bandara London pukul 1 siang. Sam duduk di kelas VIP, sedangkan Alex duduk di kelas bisnis. Kotak yang dibawa Sam berisi perhiasan untuk istrinya. Sebelum pesawat lepas landas, Sam menyempatkan diri mengirim teks kepada Marcia, istrinya. Ironisnya, Marcia sedang bersama orang lain. Dia bukan selingkuh, tetapi Sam dan Marcia sedang mempunyai masalah dan memutuskan untuk berpisah. Pintu kokpit dikunci, pesawat siap untuk lepas landas. Suatu ketika ada seorang remaja wanita masuk ke dalam toilet. Dia menemukan sesuatu yang membuatnya kaget. Remaja itu keluar dalam keadaan bingung. Lantas dia kembali ke tempat duduknya dan memperlihatkan apa yang dipegangnya kepada teman-temannya. Ada pula seorang pria tua bernama Terry. Dia menghampiri remaja itu. Terry bilang dia akan menanyakan selongsong peluru yang ditemukan remaja itu pada pramugari. Salah seorang teman dari si remaja menawarkan diri untuk menemani Terry, tapi dia menolaknya. Terry terus berjalan sampai dia bertemu dengan Devia, ketua pramugari. Tapi bukannya melapor masalah peluru, Terry malah masuk tanpa izin ke kelas VIP. Di sana Terry menemui seorang pria yang bernama Stuart. Perbincangannya dengan Stuart mendapat perhatian dari Sam. Terry meminta mereka melakukan aksinya sekarang karena ada seorang gadis yang telah melihat selongsong peluru di toilet. Kata Stuart, seharusnya rencananya 3 jam lagi. Tapi karena sudah bocor, mau tidak mau dilakukan sekarang. Stuart meminta Terry memakai topi hijau yang menandakan jika 5 menit lagi pesawat akan dibajak. Terry kembali ke barisan bangku si remaja. Dia mengatakan semuanya baik-baik saja. Dia beralasan selongsong peluru itu adalah milik petugas keamanan yang tertinggal saat memakai toilet. Tapi salah seorang di antara mereka merasa tidak masuk akal. Jadi remaja itu memencet tombol, memanggil petugas lainnya datang. Petugas yang datang itu bernama Arthur. Dia kebingungan ya saat si remaja menanyakan mengenai selongsong peluru. Di saat yang sama, Stuart dan rekan lainnya mulai melakukan pergerakan. Sam mulai menaruh curiga. Dia berkeliling di dalam pesawat. Dan saat dia lewat di kelas bisnis, tiba-tiba Everybody down! Down! Stay in your fuck! adegan berpindah ke rumah Sam yang berada di London. Sam dan Marcia memiliki seorang putra yang bernama Kai. Tapi Kai tidak setuju jika ibunya memiliki hubungan khusus dengan detektif Daniel. Kembali ke dalam pesawat, Sam duduk di samping seseorang yang mengalami serangan panik. Sam berusaha menenangkannya dengan menyuruhnya menarik nafas dan meminum air. Para pembajak menyita semua ponsel para penumpang. Di saat pembajak itu lengah, Arthur mengambil kesempatan untuk berbicara kepada co-pilot Anna. Kapten juga melihat pembajak dari monitor. Dia segera melapor ke bandara Dubai. Petugas yang dihubunginya bernama Abdullah. Kapten melaporkan ada insiden keamanan di pesawat. Sementara itu, 2 orang pak tua yang duduk di kelas bisnis di mana ada Sam dan Alex membahas jika mereka berdua akan menyerang salah satu pembajak. Tapi kata Sam hal itu bisa membahayakan penumpang lainnya. Phone. Do nothing. Pimpinan pembajak yang bernama Stuart menyandera salah satu pramugari yang bernama Colette.
Dia tahu jika Colette adalah selingkuhan sang kapten. Anna bilang pintu kokpit tak mungkin mereka buka, tapi si pembajak mengancam akan membunuh Colette di depan sang kapten. The boy is magical. Say it. Kapten jadi berseteru dengan Anna ya, dia akan membuka pintu kokpit itu, tapi Anna terus menolaknya, hingga sang kapten melakukan kekerasan kepadanya. We'll win. Akhirnya Stuart berhasil masuk ke dalam ruang kokpit. Dia memaksa kapten untuk menelpon bandara Dubai jika laporan insiden keamanan tadi adalah palsu. Dia memastikan jika semua penumpang baik-baik saja. Jadi Abdullah memutuskan untuk tidak menindaklanjutinya. Di waktu yang sama sebelum wifi dimatikan, Sam mengirim pesan kepada Marcia jika ada insiden di pesawat. Serius. Kembali ke petugas wanita di bandara yang bernama Nila, bergegas pulang ke rumahnya karena suaminya menelpon jika ada orang asing yang datang ke rumah mereka. Tapi sesampainya di sana, suami dan putranya sudah tidak ada. Marcia menerima pesan masuk dari Sam. Dia memberitahu Daniel. Kai juga menjadi khawatir ya. Dia mengambil ponsel ibunya dan membaca pesan dari ayahnya. Kata-kata terakhirnya adalah, "Aku akan pulang dan akan selalu mencintaimu." Devia sebagai ketua pramugari membaca peraturan yang diberikan pembajak kepada semua penumpang. Mereka disuruh diam karena pesawat sudah diambil alih. Jika melawan maka hukumannya akan berat. Sekedar catatan, di dalam pesawat itu pembajaknya ada 5 orang. Di akhir episode ke-1, Sam nekat bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Stuart. Pekerjaan Sam adalah seorang negosiator. Kata istrinya dia selalu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ingin merger atau take over. Sam adalah ahlinya negosiasi. The negotiation. Jadi dengan keahliannya itu, Sam mencoba menggunakannya kepada para pembajak. Sam terus berceloteh ya di depan para pembajak jika dia berada di pihaknya. Yang penting dia bisa pulang dengan selamat dan kembali kepada keluarganya. Di lain sisi, 2 orang tadi nekat mempersiapkan alat-alat yang akan mereka gunakan untuk melawan pembajak. Semua teman-temannya datang untuk membantu, termasuk Sam yang ikutan kepo. Mereka mencari sebuah pistol yang terjatuh. Lantas Sam menemukannya, tapi dia serahkan kembali kepada Stuart. Dia ingin meyakinkan Stuart jika dia berada di pihaknya. Kedua orang tua itu berhasil dibekukan. Suasana di dalam pesawat menjadi tegang. Namun Sam tidak bisa berbuat apa-apa karena Stuart menyuruhnya duduk kembali. Sam tidak putus asa ya. Dia menulis sesuatu di kertas kepada Stuart. Isinya adalah kapten pilot bermasalah. Kembali ke Abdullah yang masih merasa janggal dengan laporan palsu dari pesawat Kingdom 29. Jadi dia meminta rekaman CCTV untuk melihat penumpang yang mencurigakan. Dari kamera tidak ada yang terlihat aneh. Abdullah melihat Nela temannya sedang bertugas saat itu. Dari CCTV terlihat jika Nela mendapat sebuah panggilan telepon. Dia terlihat panik dan langsung pulang. Akhirnya Stuart termakan ucapan dari Sam. Dia menghampiri sang kapten dan memintanya mengaktifkan autopilot. Setelah itu kapten disuruh pindah tempat duduk. Bukan tanpa tujuan ya. Ternyata Sam mengajak berbicara kapten itu lewat sebuah game. Di sana ada satu ruang obrolan antara player 1 dengan player 2. Pesawat sebentar lagi akan melintasi Irak. Sam dan kapten telah membuat sebuah rencana. Tak lama dari itu terdengar suara panggilan dari ruang kokpit. Suara itu berasal dari pemandu lalu lintas Irak. Bukan sang kapten yang dipanggil oleh Stuart, malah Anna yang disuruh menjawab panggilan itu. Kata Sam, jika pemandu lalu lintas Irak mengetahui pesawat ini ada masalah, maka mereka akan mengirim pesawat tempur. Orang Irak tetap ingin berbicara langsung kepada sang kapten. Dia tidak mau co-pilot yang menjawabnya. Tapi sang kapten malah tidak mau beranjak dari kursinya. Lagi-lagi Colette yang menjadi ancaman bagi sang kapten. Isyarat mata kapten dan Sam beradu. Mereka telah merencanakan ini. Sang kapten berhasil meyakinkan orang Irak jika pesawat mereka baik-baik saja. Dan akhirnya pesawat dibiarkan tetap melaju. Sebelum pergi, sang kapten memutar sebuah tombol di sana. Sam kembali ke permainan gamenya. Rencana mereka berhasil. Jadi tombol yang ditekan sang pilot adalah tombol deviasi, yaitu sang kapten memiringkan pesawatnya
hingga keluar jalur. Tujuannya adalah untuk memberitahu pemandu lalu lintas di darat jika pesawat sedang bermasalah. Hal itu dicermati dengan teliti oleh seorang wanita yang bernama Alice. Abdullah akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke rumah Nila. Di sana dia bertemu dengan 2 orang petugas kebersihan. Orang itu bilang Nila dan keluarganya berada di lantai atas. Saat Abdullah membuka pintu kamar mandi, dia menemukan jasad Nila, suami dan putranya sudah tewas. Nasib malang juga diterima oleh Abdullah. Di awal episode ketiga, Alice menghubungi Zahar, seorang detektif kontra terorisme. Alice memberitahu jika pesawat A29 memberikan sinyal bahaya. Sebelumnya Zahar juga mendapat sebuah telepon dari Daniel, mantan suaminya. Daniel juga membicarakan hal yang sama. Zahar langsung mengambil tindakan ya. Dia masuk ke dalam kantor dan meminta diadakan rapat. Kembali ke dalam pesawat, ada seorang pria yang bernama Yusuf. Dia tidak bisa diam. Dia mencoba memberitahu orang-orang kalau pistol yang dipakai para pembajak itu adalah palsu. Orang itu adalah mantan tentara Mesir, sudah 30 tahun bekerja. Karena dengar suara berisik-berisik, seorang pembajak datang dan menodongkan pistol. Orang ini bernama Louis. Namun lagi-lagi, Sam berhasil mencari alasan agar mereka semua selamat. Hugo, orang yang duduk di samping Sam, bilang jika waktu itu mereka hanya mendengar letusan. Peluru itu tidak mengenai siapapun atau melubangi pesawat. Hugo mau mencari kebenarannya. Dia nekat meminta izin ke toilet karena mual. Kata si pembajak wanita, boleh saja, asal dia bisa melihat bukti nyata bekas muntahan Hugo. Hugo menulis pesan di sebuah kertas. Setelah itu, dia memasukkan jarinya agar muntah beneran. Kertas itu berhasil dia lemparkan ke kelas bisnis. Ada seorang wanita yang memberanikan diri untuk mengambilnya. Isinya adalah cari peluru di lantai. Jika tidak ada, nyalakan lampu baca. Kingdom 29, this is Istanbul Control. Pesawat kemudian melewati Istanbul, Turki. Pemandu lalu lintas meminta konfirmasi kembali. Sang kapten kembali masuk ke ruang kokpit. Pemandu itu memberitahu jika posisi pesawat miring beberapa derajat. Tapi karena Stuart tidak mengerti, dia hanya mendengarkan saja. Sang pilot kembali menekan tombol deviasi. Suatu ketika ada seorang muslim yang meminta izin mengambil suntikan insulin untuk pamannya, tapi tidak diperbolehkan oleh si pembajak. Wanita yang membaca surat dari Hugo memberanikan diri mencari selongsong peluru itu. Dia mencari di tiap-tiap sela di lantai. Saat ketahuan, dia bilang mencari kacamatanya yang jatuh. Si wanita kemudian kembali ke bangkunya dan menyalakan lampu baca. Itu artinya selongsong peluru bekas tembakan tidak ditemukan. Hugo semakin yakin jika pistol pembajak adalah palsu. Zahar mengadakan meeting dengan teman-temannya. Dia menerangkan apa yang terjadi dengan pesawat Kingdom 29. Setelah itu dia terhubung dengan Alice. Alice menjelaskan posisi pesawat saat ini. Jika sebelumnya pilot memiringkan ke arah kanan. Setelah ditegur oleh pemandu lalu lintas Turki, pesawat harusnya kembali ke jalur. Tapi yang dilakukan pilot itu memiringkannya ke arah kiri dengan tajam. Sehingga nanti akan membuat garis seperti zigzag. Hal itu menjelaskan jika memang sedang terjadi insiden keamanan di dalam pesawat. Stuart mengetahui jika sang kapten sedang chat dengan seseorang lewat permainan game. Sempat terjadi ketegangan di sana, tapi Stuart hanya bisa mengertak saja. Dia menyuruh Sam untuk tersenyum dan bilang cheese. You smile. Jeez. Arthur menghampiri kursi Hugo. Dia bilang ada penumpang remaja menemukan selongsong peluru di dalam toilet. Jadi Sam meminta Yusuf untuk menggambar mana peluru asli dan mana peluru palsu. Yang A adalah peluru asli dan B adalah yang palsu. Sam memegang kertas itu. Dia menunggu waktu yang tepat. Devia bilang kepada Stuart jika ini sudah saatnya membagi makanan. Tapi Stuart hanya membolehkan untuk membagikan air mineral saja. Sementara itu, kepolisian menemukan seorang mantan narapidana yang baru saja bebas 3 minggu lalu berada di dalam pesawat. Namanya adalah John T. Collins. Ada juga foto Alex yang terdaftar sebagai penipu pajak. Saat air mineral itu dibagikan, kertas Sam berhasil diambil oleh Arthur dan diberikan kepada remaja yang waktu itu ke toilet. Dia disuruh memilih gambar A atau B. Lampu baca dinyalakan, artinya peluru palsu yang B yang dia lihat. Arthur membawa pesan itu kembali kepada Sam.
Daniel mengirim file kepada Zahra, 5 orang penumpang yang tidak terdaftar di pangkalan data nasional, tapi paspor mereka valid. Polisi telah selangkah lebih maju ya. Orang muslim itu nekat berdiri dan mengambil suntikan insulin untuk pamannya. Dia sempat berkelahi dan membuat gaduh pesawat. Tapi sebaliknya bagi Sam untuk melarikan diri dari kursinya. Sam terus mengendap-endap. Kekacauan itu membuat Sam sampai di kelas ekonomi yang dijaga oleh Terry. Sementara itu, Stuart mengisi pistolnya dengan peluru asli. Louis terkena tusukan oleh gunting saat berkelahi. Kekacauan bertambah parah saat putri dari seorang penumpang tidak ada di kursinya. Semua orang membantu mencarinya. Dan Stuart tiba-tiba datang dengan peluru asli di tangannya. Dia menewaskan 1 orang untuk memberi peringatan kepada penumpang yang lainnya. Penumpang menjadi ketakutan ya karena ada seseorang yang terbunuh. Arthur mendapat perintah untuk menghitung mundur 10-1 agar semua orang kembali ke kursinya. Sedangkan seorang ibu masih saja mencari putrinya yang hilang. Di lain sisi, Sam yang mengetahui ada korban jiwa menyerah kepada Terry. Menteri Luar Negeri akhirnya datang. Mereka punya waktu kurang dari 4 jam untuk menyelesaikan masalah insiden keamanan di pesawat. Jaden akhirnya membiarkan orang muslim itu untuk mengobati pamannya. Louis kemudian komplain kepada Stuart. Mereka telah sepakat tidak ada korban jiwa, tapi kata Stuart semua ini dilakukan agar penumpang bisa dikontrol kembali. Stuart tahu jika Louis terluka, dia meminta Louis untuk mengobatinya. Daniel datang menemui Zahar. Mereka berdua ingin mencari asal kelima tersangka pembajakan itu. Louis yang terluka datang ke Devia untuk minta diobati. Lukanya cukup parah ya, darah terus mengalir. Sam bilang dia butuh dokter. Mereka harus bertanya kepada para penumpang siapa yang berprofesi sebagai dokter. David adalah salah satunya, tapi istrinya tidak mengizinkan. Pendarahan semakin banyak, harus ada seseorang yang membantu memasang perban selain Devia. Louis akhirnya setuju ya jika Sam membantunya, tapi dengan tangan yang terikat. Sam juga membantu Louis untuk duduk. Menteri Dalam Negeri Rumania menelpon Menteri Luar Negeri Inggris. Dia bilang pesawat Kingdom 29 terbang melintasi daerahnya, tapi pilot pesawat itu tidak merespon. Alice adalah pemandu lalu lintas dari Rumania. Dia kembali memberitahu trek yang dilalui pesawat. Alice bilang pemerintah telah mengirim 2 pesawat militer untuk mengawasi Kingdom 29. Stuart menyuruh seluruh penumpang menutup semua jendela. Dia tidak tahu kalau mereka tidak merespon panggilan maka dianggap sebagai perbuatan teroris dan pesawat akan ditembak meledak di udara. Yang mereka harus lakukan hanyalah merespon panggilan itu. Colette melakukan inisiatif ya untuk melakukannya. Dia membuka salah satu jendela, tapi seorang pembajak menghampirinya. Pistol itu terlihat dari luar. Kapten mengajukan diri, meminta dirinya untuk diizinkan merespon panggilan dari Rumania. Dia tahu konsekuensi yang akan diterimanya, tapi Stuart masih saja belum paham. Namun akhirnya Stuart mau mendengarkan kapten. Sayangnya komunikasi itu tidak tersambung karena earphone-nya telah dirusak oleh Stuart. Someone done something to these. Sam kembali menolong Louis, keadaannya semakin parah. Terry kemudian datang. Sam bilang cari obat-obatan di kursi penumpang. Sam terus membuat Louis tetap tersadar. Dia berbicara tentang orang yang disayanginya. Wi-Fi tersambung. Sam bilang siapa yang mau kamu hubungi? Dia menjawab ibunya. 632. Sam kemudian menyebutkan nomor telepon ibunya. Setelah tersambung, dia membiarkan Louis berbicara kepadanya. Louis bilang jika dia mencintai ibunya dan akan segera pulang. Tapi setelahnya Louis pingsan. Marcia yang sedang berada di dalam bus menerima satu pesan suara dari Sam. Sam ternyata sengaja merekam pembicaraannya dengan Louis tadi untuk dikirimkan ke Marcia. Marcia langsung menelpon Daniel ya. Daniel meminta Marcia mengirimkan kepadanya. Is there a doctor on board? Sam terus berteriak meminta bantuan dari dokter. David akhirnya maju.
Dari nomor yang dikirim Sam, Daniel memastikan jika nomor itu adalah salah satu penduduk lokal Inggris, yang artinya semua pembajak memang berasal dari Inggris. Tidak ada kaitannya dengan Rumania yang menganggap pesawat Kingdom 29 adalah teroris. 2 pesawat militer disuruh mematuhi perintah untuk menargetkan penembakan. Di saat-saat terakhir, Menteri Luar Negeri Inggris berhasil meyakinkan Menteri Dalam Negeri Rumania sehingga misi menembak pesawat Kingdom 29 dibatalkan. Disengage. Dokter meminta diambilkan pulpen untuk membuat Louis tetap bernafas dan akhirnya berhasil. Colette meminta penumpang untuk membuka jendela. Dia berkata dengan lantang jika pesawat militer sudah tidak ada. Marcia kembali ke rumah. Dia memanggil-manggil Kai, tapi ternyata Kai sudah pergi dari rumah. Adegan yang terakhir adalah seseorang memberikan sebuah surat kepada Menteri Dalam Negeri Inggris. Surat itu bertuliskan demands, yang artinya tuntutan para pembajak. Lanjut ke episode yang kelima. Stuart mendatangi Louis yang sedang terluka. Dia bertanya keadaan Louis kepada David. David bilang saat ini kondisinya stabil. Louis berkata kepada Stuart jika dia tadi menelpon ibu. Mendengar hal ini membuat Sam menaruh curiga. Sam dituntun kembali ke kursinya. Saat di tengah jalan, dia melihat bendera yang ada di name tag-nya Anna. Sam segera kembali ke bangkunya dan mengambil sebuah kertas serta mewarnainya. Dia bertanya bendera ini dari negara mana. Seorang penumpang wanita menjawab jika itu bendera negara Hungaria. Dan kebetulan sebentar lagi pesawat akan melintasi negara itu. Lagi-lagi Sam punya rencana ya. Menteri Luar Negeri mendapat telepon dari Menteri Dalam Negeri. Dia berkata jika telah mendapat sebuah amplop yang bertuliskan tuntutan. Zahar kemudian meminta Daniel dan 1 orang rekan lainnya untuk mendatangi alamat ibunya Louis. Singkat cerita, Mendagri telah sampai dan bergabung dengan semua orang. Tuntutan itu berisi permintaan pembebasan atas orang yang bernama Edgar dan John. Mereka meminta sebelum pesawat mendarat di London, kalau tidak 216 orang penumpang akan mati. Di pesawat, Sam beraksi lagi ya. Dia bangkit dari kursinya untuk menghampiri Stuart. Sam bilang pesawat harus segera didaratkan demi menolong Louis. Dari kata-kata Louis tadi, Sam menyimpulkan jika Stuart dan Louis adalah kakak beradik. Stuart tidak menyangkalnya, tapi dia tidak mau karena kata dokter kondisi adiknya itu masih stabil. Sam yang seorang negosiator mengarang cerita kembali jika David bilang nyawa Louis tidak lebih dari 1 jam. Namun Stuart tidak percaya begitu saja. Dia akan memastikannya langsung bertanya kepada David. Jika Sam berbohong, maka dia akan menembak seseorang. Sam kemudian meminta Devia untuk segera menelpon David dan berbicara seperti yang dia katakan kepada Stuart. David menerima telepon itu sesaat sebelum kedatangan Stuart dan dia mengatakan persis seperti yang Sam bilang. Berikut adalah profil dari Edgar dan John, tahanan yang akan segera dibebaskan. Yang tak lain adalah otak dari pembajakan ini. Mereka berdua adalah sindikat penjahat berbahaya yang dihukum 35 tahun penjara karena perdagangan narkoba, wanita, dan senjata yang berskala internasional. Sin kemudian berpindah ke Dubai. Tetangga seberang rumah Nila melihat ada 2 orang mencurigakan keluar dari rumah Nila. Sementara dia tidak melihat Nila, suami atau anaknya, keluar dari rumah itu. Orang itu kemudian segera memanggil polisi. Polisi memeriksa seluruh ruangan dan saat pintu kamar mandi dibuka, Kai ternyata pergi dari rumah ibunya menuju rumah ayahnya. Dia mengirim pesan suara kepada Sam dan menaruh ponselnya di samping alat pemutar musik. Stuart berselisih dengan pembajak wanita. Dia tidak setuju jika pesawat harus didaratkan karena Edgar dan John sudah melarangnya sedari awal. Namun Stuart tetap memilih untuk menyelamatkan Louis. Di saat dia berbicara pada kapten, Sam memanggil kesempatan itu untuk menemui Anna. Sam bilang Anna harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta bantuan kepada pemandu lalu lintas Hungaria dengan berbicara bahasa Hungaria. Wifi di pesawat kemudian menyala. Sam menemani Anna menuju ruang kokpit, tapi Anna bilang dia mau masuk ke ruangan itu asal kapten tidak ikut masuk. Di dalam ruang kokpit, awalnya Anna berbicara dengan bahasa Inggris. Dia meminta mendaratkan pesawat secara darurat.
karena ada penumpang yang butuh bantuan medis. Dia minta disiapkan ambulans, tapi Anna berhasil mengambil kesempatan itu dan berbicara dengan bahasa Hungaria yang artinya jika pesawat mereka sedang dibajak. Pihak Hungaria sebelumnya sudah tahu ya, dia menyetujui jika pesawat itu akan mendarat di sana. Pesawat kemudian perlahan-lahan diturunkan ketinggiannya. David masih membantu Louis untuk tetap hidup. Kata David, setelah pesawat mendarat, Louis akan segera dirawat, tapi Louis terlihat tidak mau. Daniel dan rekannya telah sampai di depan rumah ibunya Stuart dan Louis. Daniel menyita ponsel wanita itu dan menyuruhnya duduk. Di sana terlihat foto-foto Stuart dan Louis bersama. Pihak Hungaria telah menyiapkan serangkaian rencana untuk menerima pendaratan darurat pesawat Kingdom 29. Namun terjadi perselisihan di antara para pembajak di pesawat. Stuart mengambil keputusan sendiri untuk mendaratkan pesawat, sedangkan rekan-rekan yang lainnya tidak setuju. Ibunya Louis bercerita jika suaminya sudah lama berteman dengan Edgar dan John, tapi ketika dia dituduh berkhianat, Edgar dan John menghabisi nyawanya. Di pesawat, Terry kemudian menghampiri David dan menodongkan pistol kepadanya. Terry meyakinkan Sam jika pesawat ini sampai mendarat, maka Edgar dan John akan membunuh mereka semua, termasuk anggota keluarganya Sam. Itu karena para pembajak telah melapor jika Sam adalah orang yang mengacau di pesawat. Mereka akan segera mengirimkan pembunuh bayaran. Terry sangat tahu hal itu ya, karena dulunya dia adalah seorang pembunuh bayaran yang diutus untuk menembak tewas ayahnya Louis. Jadi kata Terry, jika mereka semua keluar dari rencana awal, maka Edgar dan John tidak akan segan-segan membunuh mereka serta keluarga mereka. Di daratan, ibunya Louis berkata hal yang serupa dengan Terry. Dia menjadi menangis dan meminta izin untuk mengambil tisu di dalam. Namun Daniel baru tersadar ya jika tisu ternyata ada di belakangnya. Devia mengumumkan kepada penumpang jika pesawat sebentar lagi akan mendarat di Hungaria. Tentara Hungaria sendiri sudah terlihat sigap menyambut kedatangan pesawat itu. Sam masih di ruangan yang sama dengan Louis. Dia mendengar Louis berbisik memohon untuk tidak mendaratkan pesawat. Ibunya Louis berhasil kabur dari pandangan Daniel. Dia memilih menyeberang ke jalan tol. Sam terburu-buru menemui Stuart. Dia berubah pikiran agar pesawat tetap berada di udara. Kata Sam itu semua merupakan permintaan dari Louis sendiri. Namun saat Stuart mendatangi adiknya, Louis sudah tewas. Louis mencabut pulpen yang sebagai alat bantu pernafasannya. Dengan kata lain, Louis bunuh diri agar tidak membahayakan nyawa kakak dan ibunya. Pendaratan pun akhirnya dibatalkan. Semua orang merasa kecewa ya. Alice mengabarkan hal itu kepada orang-orang di Inggris. Setelah itu mereka mendapat sebuah foto dari Dubai. Foto Nila dan keluarganya yang tewas di kamar mandi, termasuk Abdullah. Kemudian dua orang pembunuh bayaran itu mendatangi rumah Sam Nelson. Kai melihatnya dari atas. Kedua pembunuh bayaran itu berkeliling rumah. Misi mereka adalah menculik salah satu anggota keluarga Sam untuk dijadikan tawanan, sehingga Sam tidak akan berbuat macam-macam di pesawat lagi. Namun Kai berhasil bersembunyi tanpa ketahuan. Edgar dikeluarkan dari sel tahanan. John sudah menunggunya di depan. Barang-barang Edgar dikembalikan termasuk sebuah kunci mobil. Sebelum pergi, Edgar berpesan kepada penjaga, jangan ada yang mengikutinya atau menghentikannya. Kalau tidak, ada seseorang yang akan mati. Namun tentu saja pemerintah Inggris tidak akan tinggal diam. Mereka telah memasang pelacak pada mobil yang dikendarai Edgar dan John. Semua ini adalah rencana dari Menteri Dalam Negeri. Dia yang menyetujui pembebasan ini. Rencananya sangat bertentangan ya dengan rivalnya, yaitu Menteri Luar Negeri. Daniel dan rekannya disuruh mengikuti mobil Edgar dan John dari belakang. Tentu saja bakal ketahuan ya, karena Edgar bukanlah orang yang mudah untuk dikelabui. Edgar kemudian keluar dari mobilnya dan memberikan Daniel sebuah ponsel. Setelah itu Daniel menerima telepon dari Edgar jika dia akan memberikan hukuman karena mereka telah melanggar kesepakatan. Stuart yang masih berduka atas kematian adiknya diminta bantuannya untuk mengawasi penumpang karena mereka sekarang tinggal berempat. Stuart kemudian menerima sebuah pesan dari Edgar untuk membunuh salah satu penumpang dan difoto sebagai buktinya. Tirai kemudian ditutup. Sam menjadi curiga ya.
Dia berdiri untuk memenuhi rasa penasarannya itu. Dan setelah dilihat, Stuart sedang mencekik leher Devia untuk membunuhnya. Kata Sam, jika yang mereka butuhkan hanyalah sebuah foto penumpang yang tewas, bukankah sudah ada? Yaitu seorang korban wanita saat Stuart menembaknya sebagai peringatan. Pendapat Sam kemudian diterima dengan baik oleh sang pembajak. Colette yang disuruh memfoto jasad wanita tersebut. Daniel masih saja mengikuti mobil Edgar dan John, tapi dalam jarak yang lebih jauh. Namun mobil Daniel berhenti ketika dia menerima sebuah foto jasad wanita tadi. Foto itu langsung dikirim Daniel ke ponselnya Zahar. Wanita itu adalah warga negara Australia. Waktu mereka tersisa 90 menit lagi sampai pesawat mendarat di bandara London. Sam berdiskusi dengan teman-temannya di pesawat. Jika mereka mengikuti kemauan si pembajak terus, maka akan ada korban yang lainnya. Mereka juga tidak tahu apa yang terjadi saat ini di darat. Jadi mau tidak mau, mereka harus melawan. Sam menyembunyikan sebuah gunting di bajunya yang dia ambil dari kotak P3K. Dia meminta Hugo untuk membuka ikatannya. Dan inilah trik yang dilakukan oleh Sam. Dia membagikan sebuah kotak minuman kemasan kepada penumpang lainnya untuk disebarluaskan. Mereka semua bekerja sama menyebarkan kotak itu. Mulai dari penumpang kelas VIP, bisnis, hingga kelas ekonomi. Mereka menyiapkan semua peralatan yang bisa dipakai untuk melawan sang pembajak. Karena tulisan di minuman kemasan itu berbunyi, bersiap untuk beraksi. Kembali ke rumah Sam yang berada di London, Kai secara diam-diam mengendap-endap turun menuju ruangan yang terdapat kabel sambungan telepon. Dia mencoba menghubungi polisi di tengah dua orang pembunuh bayaran itu masih berada di dalam rumah Sam. Berita pembajakan pesawat Kingdom 29 tersebar luas di media sosial. Semua itu adalah ulah dari Edgar dan John. Edgar dan John menjadi kesal kembali ketika ada kecelakaan di tengah jalan. Mereka kira itu adalah ulah dari Daniel dan teman-temannya. Jadi mereka mengambil jalan lain. Drone yang mengikutinya. Sempat beberapa detik drone itu kehilangan jejak mereka. Namun tak lama muncul kembali. Ellie sedang bersiap-siap karena sebentar lagi pesawat Kingdom 29 akan masuk ke wilayah Rumania. Minuman kemasan yang ditulis Sam itu berakhir kepada wanita yang mempunyai 2 orang anak, istrinya David. Dia menyerahkan kepada wanita yang berkacamata, namun dia tidak mau menerimanya. Hal itu memicu Jaden untuk datang ke sana. Di saat yang sama, Stuart kembali menerima pesan dari Edgar untuk membunuh satu penumpang lagi dan memfotonya. Stuart curiga kepada Hugo karena sebelumnya dia melihat Hugo memegang sebuah pulpen. Get the fuck up! Tapi Sam lantas berdiri dan mengaku jika itu adalah perbuatannya. Devia membela Sam yang akan ditembak oleh Stuart. Dia berkata jika Sam telah menolong adiknya pada waktu itu. Lagi-lagi pertengkaran terjadi antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Luar Negeri. Mendagri sangat yakin jika rencananya akan berhasil. Dia telah menyiapkan timnya untuk menangkap Edgar dan John di pangkalan udara. Karena Edgar dan John berniat untuk pergi ke daerah Afrika. Sedangkan menurut Menteri Luar Negeri, mereka seharusnya fokus dengan para penumpang yang berada di dalam pesawat. Stuart semakin menggila ya. Dia akan memilih acak penumpang yang akan menjadi korban berikutnya. Mobil Edgar dan John tiba di lokasi. Tim dari Menteri Dalam Negeri langsung menangkap mereka. Namun saat diidentifikasi, kedua orang tersebut berbeda. Karena sebenarnya Edgar dan John jalan menyusuri hutan dan menggunakan mobil lain. Stuart kemudian memilih salah satu orang wanita. Dia menjambak rambutnya dan mengacungkan pistol kepadanya. Tapi Sam segera datang untuk menolongnya. Pintu kokpit terlihat sudah terbuka. Kapten bersiap untuk masuk. Namun ada seorang wanita berbaju putih bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam toilet. Ternyata dia membawa sebuah pistol di dalam tasnya. Terry mulai dilumpuhkan oleh salah seorang penumpang di sana. Wanita itu kemudian keluar dengan menodongkan pistol dan akhirnya membunuh sang kapten. Dia segera masuk ke dalam ruang kokpit. Masuk ke episode yang terakhir, Amanda mendapatkan pesan dari Edgar yang berbunyi lakukan sekarang. Amanda mematikan autopilot, dia akan menerbangkan pesawat itu secara manual.
Perkelahian antara Stuart dan Sam terhenti ketika mereka mendengar suara tembakan tadi. Sam bertanya kepada Stuart siapa wanita itu, tapi kata Stuart dia tidak tahu. Stuart melihat rekan-rekannya telah dijatuhkan. Sam menyuruh Stuart untuk menyerahkan diri dan menyerahkan pistolnya karena orang-orang sudah mulai mengamuk, terutama Colin, seorang mantan narapidana. It's over. It's over. Sorry. Sempat terjadi ketegangan antara Sam dengan Colin, tapi akhirnya Sam berhasil mengatasi itu semua. Stuart dan timnya diikat di kursi. Sam mencoba menghubungi Amanda, tapi tidak diangkat olehnya. Begitu juga dengan Alice yang terus mencoba berkomunikasi dengan pesawat Kingdom 29. Saham penerbangan Kingdom 29 turun drastis di pasaran. Ada beberapa pihak yang diuntungkan, tentunya Edgar dan John. Masih ingat dengan Alex si pembawa tas pada episode di awal? Dia menjadi gelisah atas apa yang terjadi di dalam pesawat itu. Layar di dalam kokpit kemudian menyala. Sam mencoba menelpon Amanda kembali, tapi Amanda malah memutuskan kabel telepon itu. Kembali ke rumah Sam, polisi datang ke rumah itu. Kai yang memanggilnya, tapi saat itu Kai lengah, dia menjadi sandera. Pembunuh bayaran itu berkelit. Jika mereka ditugaskan untuk bersih-bersih rumah saja, tidak ada siapa-siapa di dalam. Kemudian kedua polisi itu pamit untuk pergi. 2 pesawat tempur dikerahkan. Perdana Menteri Inggris meminta saran kepada Mendagri dan Menteri Luar Negeri apa yang seharusnya dilakukan. Devia dan Anna berhasil menemukan sekantong ponsel yang telah diambil para pembajak. Dia memakai ponsel penumpang lain. Sam langsung menggunakannya untuk menelpon Alice. Sam menceritakan tentang keadaan di pesawat. Dia menjadi khawatir karena pesawat tempur terus mengapit pesawat mereka. David membantu mengobati kaki Arthur yang tertembak. Sementara itu, Amanda terus melihat ponselnya. Dia menunggu perintah selanjutnya dari Edgar. Menteri Dalam Negeri memutuskan untuk menembak pesawat itu dari udara. Kata dia, jika pesawat itu jatuh di ibu kota Inggris, maka akan memakan korban lebih banyak lagi. Tapi kata Menteri Luar Negeri, dia tidak setuju. Dia masih berharap bisa menyelamatkan nyawa semua orang yang ada di dalam pesawat itu. Pesawat Kingdom 29 sudah menjadi sasaran bagi pesawat tempur. Mereka tinggal menunggu perintah dari darat. Perdana Menteri menelpon kembali Menteri Luar Negeri yang mengangkatnya. Dia menyarankan agar tetap menunggu pesawat itu mendarat. Jika terjadi kecelakaan di darat, maka dia siap bertanggung jawab. Pesawat tempur itu akhirnya ditarik kembali. Alice menelpon Sam dan memberitahu jika pesawat Kingdom 29 telah aman. John meminta Edgar untuk segera pergi dari sana, tapi Edgar masih asik melihat saham Kingdom 29 yang terus menurun tajam. Dia sudah mendapat keuntungan 18 juta dolar. Sempat terjadi perdebatan ringan antara keduanya. Daniel mendapat kabar dari Marcia jika Kai menghilang. Daniel kemudian menelpon ponsel Kai. Kai mengangkatnya dengan memberi sinyal jika dia benar dalam keadaan bahaya. Daniel langsung menyusul ke sana ya. Devia dan Anna membagikan ponsel kepada para penumpang di pesawat. Alice menegaskan kepada Sam jika pesawat mereka sudah melenceng jauh dari bandara. Kemudian Alex datang memotong pembicaraan itu. Alex bilang pasti Edgar dan John menyandera orang yang disayangi oleh Amanda, karena hal itu juga berlaku kepadanya. John dan Edgar kembali bertengkar. John ingin segera pergi dari sana, tapi Edgar ingin menunggu pesawat itu hingga jatuh di darat. Mereka tidak sejalan. John menyuruh anak buahnya untuk membunuh Edgar, dan setelah itu mereka pergi. Amanda menjadi galau ya karena pesannya tidak dibalas oleh Edgar. Hugo kemudian datang dan menunjukkan ponsel milik Amanda. Hari ini adalah ulang tahun putrinya. Daniel telah sampai di kediaman Sam. Dia menelpon Zahar meminta bantuan petugas untuk datang ke sana. We're kicking it down. Yeah. Penumpang di dalam pesawat mulai tidak sabar. Mereka akan mendobrak pintu kokpit itu. Namun Sam melakukan cara lain. Dia menulis sesuatu di kertas. Isinya adalah tentang Elodie, putri dari Amanda. Zahar mendapatkan identitas Amanda. Dia adalah konsultan penerbangan. Dulunya Amanda pernah bekerja di Angkatan Laut. Ponsel Amanda kemudian berdering. Dia menelpon.
Dia sebenarnya takut karena telah membunuh sang kapten. Hal itu terpaksa dia lakukan karena putrinya disandera. Amanda bilang jika dia tidak mendapat pesan dari Edgar, maka pesawat harus dijatuhkan tepat di atas London. Sam kembali melakukan keahliannya sebagai seorang negosiator. Terakhir kata Sam, menurut Stuart, apapun yang terjadi, keluarga yang disandera pasti akan dibunuh. Sam terus berbicara di saat penumpang yang lain berusaha membuka pintu kokpit. Pesawat berada di ketinggian yang rendah. Dalam 4 menit pesawat itu akan menabrak. Amanda kemudian berubah pikiran. Dia membiarkan Sam untuk masuk. Hanya Sam saja. It's me or no one. Daniel membunyikan alarm di gedung tempat tinggal Sam. Dia menyuruh semua orang untuk evakuasi, tak terkecuali para pembunuh bayaran itu. Daniel bilang ada pesawat yang akan segera jatuh. Taktik Daniel ini berhasil, orang itu tertipu. Sam kemudian menelpon Alice. Dia memberitahu jika dirinya sudah berada di kokpit. Amanda menaikkan ketinggian pesawat. Bahan bakar pesawat akan segera habis. Amanda kemudian menjadi panik. Sam berusaha menenangkannya. Jadi Sam meminta Alice untuk menjamin keselamatan Amanda saat di darat nanti jika dia tidak akan dipenjara karena telah membunuh sang kapten. Menteri Dalam Negeri langsung menanggapinya. Mereka terhubung langsung dengan pesawat itu. Dia pun menyetujuinya. Devia mengumumkan kepada para penumpang jika pendaratan akan segera dilakukan. Semua orang diminta duduk dan memasang sabuk pengaman. Alice membantu Sam dan Amanda mendarat di bandara terdekat. Pesawat mulai kehilangan daya. Amanda tidak yakin jika mereka bisa mendarat tepat waktu. Sam membantu pendaratan itu. Dia menurunkan roda pesawat dan akan bertindak sebagai co-pilot. Penumpang di pesawat mulai bersiap menghadapi benturan. Koneksi terputus. Semua orang menunggu kabar dari Sam. Dan akhirnya mereka semua selamat. Ambulans dan petugas medis telah datang. Begitu juga dengan tentara yang sudah siap dengan senjatanya. Amanda memeluk Sam dan berterima kasih. Polisi telah menangkap penjahat itu, tapi mereka tidak tahu jika Stuart masih berada di dalam. Sam adalah orang yang terakhir turun. Saat dia mengambil barangnya, pintu itu menutup otomatis. Sam kemudian melihat jika ikatan Stuart sudah terbuka dan pistol asli yang dia pegang telah menghilang. Stuart terus memburu Sam ya. Dia sakit hati karena Louis adiknya tidak bisa diselamatkan. Sam sempat mengirim teks kepada Marcia. Tentara sudah bersiap di depan pintu pesawat, tapi Stuart menutup jendela itu. Taktik Sam yang terakhir adalah meminta Marcia untuk menelpon ponselnya. Ponsel itu kemudian berdering di dalam toilet dan tiba-tiba di saat yang sama, petugas berhasil masuk dan mengamankan mereka berdua. Kata terakhir Sam kepada Stuart adalah, Say cheese. demikian Sobat Movie 7 episode season yang pertama. Hijack telah Mimin bawakan ceritanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.